Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, baik, alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan dari bahasan kajian tuntunan salat pada poin yang ke-13. Ya, poin yang ke-13. 12 item dalam tuntunan ini sudah kita lewati. Yang terakhir itu adalah terkait dengan tata cara sujud, ya, sujud, dan apa hal yang terkait dengan sujud itu. Setelah kita sempurnakan sujud, ya, di mana di sini posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus betul-betul memaksimalkan sujud itu, baik secara fisik maupun secara batin kita. Secara fisik, bahwa 7 anggota bagian dari badan kita ini harus kena dengan lantai. Ya, menunjukkan bahwa itu adalah suatu kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah apa saja, sesuatu yang diuliti, sesuatu yang ditekuni, walaupun itu sederhana, pasti akan memberikan keajaiban, keistimewaan, dan keberkahan. Yang saya biasakan itu akan melahirkan amal budi yang lainnya. Dan apa saja kalau itu dituntaskan dengan baik, maka akan mendatangkan kebaikan yang lain. Ya. Sama kalau kita berwudu, kalau wudunya bagus, maka sholatnya pasti akan menunjang baiknya sholat. Ya. Itulah makna tumaknina. Tumaknina dari segi semua gerakan-gerakan harus menyertainya. Nah, termasuk sujud. Ataukah nanti yang kita akan bahas ini adalah bangun dari sujud. Ya, inilah poin yang ke-13. Setelah kita sujud dan mentuntaskan sujud itu dengan baik dan sempurna, dengan adanya tumaknina dalamnya adalah kita bangun dari sujud untuk duduk iftirash. Jadi bangunnya dari sujud itu untuk duduk. Dan jenis duduk yang kita gunakan duduk iftirashi. Karena duduk itu ada 2 macam. Ada duduk tawarruk, itu yang biasa dilakukan di tasyahud akhir. Dan kedua ada duduk iftirash, yang biasa dilakukan duduk selama kita sholat. Ya, duduk dalam sholat semuanya itu digunakan adalah iftirash, yaitu dengan menegakkan kaki kanan dan kaki kiri dijulurkan ke dalam kaki kanan kita, kaki kiri. Atau kaki kiri diduduki oleh pantat kita. Jadi dengan menegakkan kaki kanan dan menghampakkan kaki kiri, itulah makna duduk iftirash. Sambil membaca takbir, ya, jadi pada saat bangkit dari sujud itu seraya membaca takbir dengan lafal Allahu Akbar. Nah, posisi ini tidak diangkat tangan, tidak mengangkat tangan. Jadi hanya menggerakkan badan saja dari sujud, kemudian duduk iftirash dengan ucapan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Nah, saat kita duduk, apa doanya? Allahumma gfirli warhamni wajuburni wahdini warzuqni. Nah, inilah bacaannya. Ada beberapa lafal yang berbeda-beda. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wa'fu anni wajuburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu tidak. Kita ambil yang satu ini, dan hadisnya sahih. Allahumma gfirli, ada 5 ya. Permohonan ampun kepada Allah. Yang kedua adalah warahmah, wa jubur, wa hidayah, dan wa rizki, dan rizki. Ini sebentar saya akan bahas satu persatu dan bukan makna dari doa itu. Tapi kita lihat dulu tuntunannya.
Adapun duduk iftirash, nah ini yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, ini akan dijelaskan sebenarnya. Ada penjelasannya duduk iftirash. Menjulurkan telapak kaki kiri ke kanan dan pantat duduk di atasnya. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki. Jari kaki itu ditekuk, arti dimiringkan ujungnya, dan ujungnya mengarah ke kiblat. Jadi bukan ke arah miring, bukan ke arah belakang, ataukah meluruskan ke dalam lantai, tapi ujung jari-jari kita itu ditekuk, ya seperti ini seperti udang ya, ditekuk seperti udang, bengkoknya udangnya. Mengarah kemana? Jari-jari itu pada saat ditekuk ke kiblat, ya. Serta meletakkan telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan. Jadi telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan, dekat dengan lutut, dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri, dekat dengan lutut. Ya, berarti tidak boleh telapak tangan kiri ke ujung paha kanan, berarti hilang nanti. Tidak, tapi sama-sama. Dengan jari-jari tangan sedikit direnggangkan. Jadi pada saat meletakkan tangan itu, tangan tidak dirapatkan, tidak juga terlalu renggang, tapi sedikit direnggangkan. Jadi antara rapat dan sangat renggang itulah yang digunakan. Ini artinya meletakkan tangan alami saja. Jadi tidak kaku, apalagi terlalu dirapatkan atau terlalu dilonggarkan, tidak juga. Jadi alami, tangan itu bagaimana bentuknya, dan diarahkan ke kiblat. Ya. Berarti kalau ujung jari ke arah kiblat, tidak boleh ujung tangan itu melewati lutut. Ya, kalau melewati lutut ke bawah, berarti bengkok ke bawah. Ini kan direnggangkan dan diarahkan ke kiblat. Serta ujung-ujung jari sampai ke lutut. Ya, ujung jari sampai ke lutut. Jadi posisi ujung jari itu ya sejajar dengan lutut kita. Jadi tidak terlalu tidak ke atas, tapi tidak juga melebihi lutut itu. Ya. Setelah membaca doa ketika sujud, kemudian bangun dari sujud untuk iftirash sambil baca takbir seperti yang katakan tadi, tanpa mengangkat tangan. Ini doanya. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Doa di antara dua sujud ini itu dari mana dasarnya? Kita bertanya kenapa doa ini hanya 5 saja? Orang lain baca ada tambahannya wa'afini wa'fu anni. Ini tidak ada di sini. Wa'afini wa'fu anni. Kita cukupkan dengan hadis ini, dan doanya sahih, lebih sahih. Doa di antara dua sujud yang 5, yang formasi itu ada 5 jenis yang kita minta kepada Allah. Itu didasari dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Juga sebenarnya Abu Daud juga. Abu Daud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdatain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk di antara dua sujud, ya, beliau selalu mengatakan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, yang saya ingin tekankan di sini dari segi sanad, ingat kalau duduk di antara dua sujud, hadisnya riwayat Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi ini ingat Ibnu Abbas dan riwayat Tirmizi. Ya. Siapa yang periwayatannya tentang dua sujud ini, antara sujud riwayat Tirmizi dan dari sahabat.
Sahabat yang meriwayatkan ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas, ataukah diringkas dengan Ibnu Abbas. Perawinya At-Tirmizi. Kan biasa ini siapa doa kamu ini? Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Nah, biasa kita tidak tahu. Kita hafal riwayat At-Tirmizi dari perawi sahabat Abdullah bin Abbas. Apa isi doa itu? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di antara dua sujud, ada 5 yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah permohonan kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Ya, ini pertama juga ketika kita sujud ada juga ampunannya. Ya, al-ghufran. Kata ghufur itu artinya secara bahasa itu artinya menutupi, ghafarah, menutup. Dan juga bisa bermakna ghafar artinya hajib, hijab. Jadi selain artinya menutup, juga bermakna dinding ataukah dinding pemisah, hijab. Ya, jadi ada pembatas. Ya. Jadi sebenarnya doa sebenarnya ampunan itu Allahumma ghfirli ada 2 kemungkinan. Ya, adalah ampunan atas dosa-dosa yang telah dilaksanakan. Atau yang kedua adalah bermakna ampunan terhindarnya dari amalan-amalan yang dapat mendatangkan dosa. Itu makna kufur. Ya, ini biasanya berlaku kepada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, para nabi rasul itu tidak ada dosanya. Ya, dosa besar dan dosa kecil yang dapat diampuni, tapi para nabi kan diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Pertanyaannya, dosa apa yang diampuni? Padahal tidak ada dosa kecil dan dosa besarnya. Maka makna ampunan di sini artinya nabi itu, para nabi rasul maksum, artinya terjaga dari terjerumus ke dalam dosa besar dan dosa kecil. Nah, itulah tingginya makam para nabi dan rasul. Tidak akan terjerumus ke dalam dosa besar. Nah, yang dosa besar, dosa kecil saja itu terjaga. Sehingga tidak ada dosa besar dan dosa kecil yang diampuni oleh Allah. Tapi yang dimaksud di situ adalah mereka itu terjaga dari hal-hal, ada hajib, ada namanya penghalang di hadapan antara nabi dan maksiat itu. Atau makna ampunan adalah bagi para nabi sesuatu yang afdal kalau ditinggal. Ya, sesuatu yang afdal kalau ditinggal. Ya, contoh kalau kita berwudu, yang wajib itu kan 1 kali saja. Setiap wudu yang kita basuh itu, misalnya tangan, ya cukup 1 kali, itu sudah sah. Ya. Tapi kalau kita tambah 3 kali, ya itu utama, afdal. Berarti kalau kita berwudu 1 kali itu sudah cukup dan tidak berdosa, walaupun tidak sampai 3 kali. Tapi kalau Nabi berwudu hanya 1 kali, nah itu sudah dianggap dosa. Karena yang afdalnya itu adalah 3 kali. Ya. Jadi pada makam para Nabi dan Rasul, meninggalkan sunnah atau meninggalkan yang utama, itulah yang diampuni oleh Allah. Dan itu dianggap dosa bagi Nabi, para Nabi dan Rasul, yang akan terampuni, ya akan diampuni. Jadi sesuatu yang utama kalau ditinggal, maka para nabi itu dianggap dosa. Kalau untuk kita tidak dianggap. Ya, karena memang nabi menyukai yang mutkin, yang ulet. Istilahnya itu yang sempurna. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amalannya. Misalnya datang ke kantor,
ngajar. Ya kan ngajar berapa jam kalau kita ngajar Ibu Muslim sehari 24 jam. Tidak, Ustaz. Misalnya 8 jam. Ya. Nah, kita tambah menjadi 8 jam lewat. Nah, itu afdal utama. Nabi itu biasanya tidak pas-pas, dia akan lebihkan. Ya, kalau misalnya zakat fitrah kan 3,5 liter. Nah, kita cukupkan 4 liter. Jadi ihsan namanya, kelebihan, melebihkan sesuatu. Jadi ini adalah sesuatu yang diserahkan dengan belief system, nilai. Jadi kalau kita orang yang makna tertinggi di situ adalah melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu lebih dari yang diwajibkan, lebih yang difardukan, yang telah ditetapkan dia lakoni dengan baik, tapi dia tambahkan. Tadi zakat itu zakat fitrah 3,5, tapi dia tambahkan lagi menjadi 4 liter. Salat yang wajib kan 5 kali sehari semalam. Nah, dia tambahkan dengan sunnah-sunnah. Jadi sesuatu apakah sikap melebihkan dari yang utama, dari yang pokok, itu namanya ihsan namanya. Nah, inilah yang seperti itu Nabi. Kalau kita itu adalah keutamaan, tapi kalau Nabi meninggalkan yang utama itu dianggap dosa. Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah. Ya, tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib. Ya, sebab kalau tinggal itu sudah dianggap dosa bagi Nabi. Kalau ditinggal tidak dianggap dosa. Ini sama halnya kalau Nabi itu diberi salam. Biasanya Nabi menjawab, tanya Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Walaupun boleh dijawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu cukup. Tapi kalau kita mau tambahkan warahmatullah, itu utama. Jadi makanya Nabi kalau diberi dalam cara menjawabnya dia lebihkan. Tapi kalau dia pas-pas, itu dosa bagi Nabi. Dosa bagi Nabi. Kalau kita belum dianggap dosa, itu yang diampuni Allah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua jenis ghufran ini adalah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah. Ataukah mungkin yang makna yang kedua, ampunan itu bisa bermakna mendapat perisai, penjagaan dari Allah agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Jadi ada penghalang untuk melakukan itu. Allahumma ghfirli. Yang kedua, yang kita minta pada saat duduk di antara dua sujud. Ini kalau diamati ayat hadisnya ini, pasti mau lama-lama sujud, lama-lama duduk. Tapi saya temukan di beberapa saudara-saudara kita ketika sholat sangat ringkas antara duduk dan sujud. Bahkan ada detik Allah. Ya. Salatnya orang awam, salah satu pengamatan kita, duduk di antara dua sujud termasuk sangat ringkas. Biasa kalau di masjid, apalagi di pasar-pasar, di samping di jalur umum itu, ya tidak memaksimalkan duduk di antara dua sujud. Dan kita temukan sangat ringkas di antara dunia. Bahkan belum lurus, belum tegak badannya, sudah sujud lagi. Baru naik, Allah Akbar. Jadi belum lurus, belum tegak badan, sudah turun. Nah, berarti tidak sempat baca doa. Doanya yang pas. Mungkin dia doa mimami. Dari sujud, Allah Akbar, Allahumma ghfir warhamni. Naik, turun lagi. Nah, caranya itu adalah ketika kita bangkit dari sujud, nah, doanya kapan dimulai doa? Bukan ketika bangkit dari sujud itu, Allah Akbar. Nanti pas barunya sudah tegak, baru dimulai Allahumma ghafirli. Nah, yang kita minta ada 5 di situ.
Yang pertama ampunan dosa, ampunan. Tadi saya jelaskan dua jenis ampunan, dosa yang telah dilaksanakan, yang kedua adalah sesuatu yang akan datang. Artinya kita mohon agar Allah memberikan taufik agar terhalang, terjaga dari dosa-dosa. Ya, minimal kalau banyak dikurangi, terkurangi dengan doa itu. Yang kedua yang kita minta adalah warhamni, ya Allah berikanlah rahmat. Ya, berikanlah rahmat. Nah, para ulama menafsirkan makna rahmat yang tertinggi itu adalah surga. Ya, rahmat tertinggi adalah surga. Karena Nabi SAW belum menyatakan, la yadkhul jannata li'amalikum. Kalian itu tidak akan mungkin masuk surga dengan amal kalian semata. Tapi kalian akan masuk surga adalah karena rahmatillah ta'ala, dengan rahmat Allah. Ya. Kata Nabi SAW juga, ya Rasulullah, kamu juga. Apakah kamu juga tidak akan mungkin masuk surga dengan amalmu saja? Kata Nabi, saya juga. Saya juga tidak bisa masuk surga semata-mata karena amalanku. Ya. Hanya saja Allah itu sudah jaga saja. Ya. Illa ayyatagammadiyani Allah, kecuali Allah telah merahmatiku. Nah, berarti di sini surga yang kita minta, warhamni ya Allah, ya Allah berikanlah rahmat. Ya, makna dalamnya ya Allah, masukkanlah dan anugerahkanlah surga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua bisa bermakna rahmat ini adalah permohonan kepada Allah agar diberi kekuatan dan taufik untuk dapat beramal soleh. Karena dengan amal soleh inilah seseorang bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, bagaimana caranya Allah merahmati kita? Salah satunya adalah melakukan amal soleh. Amal soleh. Ya, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian karena atau lantaran amal kebajikan yang kamu laksanakan. Jadi salah satu hal utama, hal yang pentingnya, antara hal yang penting dalam upaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah melakukan amal soleh yang disertai dengan iman. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati hum fi rawdatin yuhbarun. Orang beriman dan amal soleh berada dalam taman surga. Ini dalam ayat artinya siapa saja yang diberi taufik oleh Allah dapat beramal dengan rasa iman, pasti dia merasakan taman-taman surga Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Itu terasa, misalnya kalau kita sholat dengan baik, itu terasa kita berada di taman surga. Dalam sholat saja kalau kita maksimalkan, orang yang itu pasti dia akan mau berlama-lama, dia tidak mau keluar. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah taman surga. Sama kalau kita bermajelis ilmu, baca ayat, baca hadis Nabi, mudzakarat, itu pada prinsipnya dia berada dalam taman. Pasti kalau dalam taman, aman, nyaman di dalam, tidak mau keluar. Makanya para salaf itu, orang terdahulu kalau belajar agama, belajar bersama Nabi, tidak mau lepas. Nanti Nabi pulang baru pulang tahun. Nah, kalau kita ini, belum datang ustadznya sudah pulang memang. Tak balik. Tapi para sahabat karena saking merasakan taman ilmu, mereka menunggu lama. Ya, menunggu lama. Sekarang ustadznya yang terlambat masuk. Karena bermasalah laptop, tidak bisa masuk Zoom. Dan berarti diampuni oleh Allah. Semoga diampuni oleh Allah. Jamaahnya sudah kumpul, kita belum masuk. Jadi itu makna warhamni, artinya adalah permohonan ampun kepada Allah agar mendapatkan surga. Itu yang pertama. Makna yang kedua, rahmat itu kita mohon kepada Allah agar dapat diberi taufik oleh Allah supaya dapat beramal soleh. Jadi beramal soleh. Karena itulah yang dapat kita rasakan dalam taman surga. Ini suatu kaidah juga. Jadi ada dua kaidah yang saya sampaikan tadi.
jenis apa saja yang kalau kita amalkan, yang kalau kita tekuni, pasti itu akan menggembirakan, pasti akan mendatangkan rezeki. Nah, misalnya rezeki. Jadi apa saja kalau ditekuni, itu rezeki mengejar. Ya, walaupun tapi selama itu ditekuni, pasti akan mengejar, dia akan datang. Ya. Yang kedua, segala hal yang kita laksanakan amal soleh ini, tentu dengan dasar iman, pasti akan merasakan taman surga. Nah ini dan kita minta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat. Pada saat kita sujud, duduk, kita renung ini. Makanya Nabi itu kalau duduk ini agak lama-lama, karena di perenungannya yang lama. Allahumma ghafirli. Yang terbayang tadi itu adalah ya dosa-dosa yang lalu itu dihapus. Yang terbayang ya Allah berikan taufik agar dapat terhalangi, dapat terjaga. Mahfud, maksum namanya, mahfud. Ya, yang kedua adalah rahmat. Nah, rahmat ini ada dua poin yang kita harus ingat minimal, yaitu permohonan agar dikaruniai oleh surga di akhirat, dan di dunia adalah taufik untuk dapat datang ke rahmat dengan kemampuan beramal soleh. Jadi keringanan beramal soleh yang kita minta pada saat kita minta permohonan rahmat. Yang ketiga adalah wajibur. Ya, wajibur ini beberapa penafsiran. Di antara makna wajibur itu adalah dicukupkan. Ya Allah cukupkanlah aku. Ya, ada juga mengartikan tutuplah aibku. Ya, wajibur. Jadi kita mohon kepada Allah adanya kecukupan. Ya, kecukupan apa? Segala hal. Apalagi kecukupan ini masuk ke makna qanaah. Ya, kemampuan merasakan cukup terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah agar jiwa-jiwa al-qanaah itu muncul. Ya Allah cukupkanlah. Berarti secara tidak langsung juga sesuatu yang merasa kita kurang, ya Allah akan tambahkan. Allah akan lengkapi. Dan mohon kepada Allah agar dilengkapi segala kekurangan-kekurangan. Ya, menutupi segala yang kurang. Ya. Itu makna wajibur ini, menutupi segala yang kurang. Ya. Di antara hal yang mengurangi manusia itu dosa. Pasti dia akan berkurang. Nah, cara menguranginya ya ditutup. Ya, nah, itu dia kita minta ada Allah. Wajiburni dan cukupkan aku. Atau tutupilah aibku. Yang selanjutnya ini yang kita minta adalah wah ini ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Nah, petunjuk yang mana di sini? Nah, dijelaskan dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayah. Nah, hidayah itu memiliki seperti yang kita sebutkan berada pada posisi petunjuk. Jadi selamanya dapat tuntunan dari Allah. Jadi wahdini kan kini kita sudah berada dalam jalan yang lurus karena kita sudah berislam. Kita sudah berada di jalannya. Tapi kenapa kita minta lagi petunjuk itu? Ini fungsinya agar kita dikokohkan dalam hidayah, dalam jalan hidayah Allah. Tidak bengkok ke kanan maupun ke kiri. Jadi tidak menyimpang dari jalan lurus itu. Artinya kita mohon kepada Allah agar istiqomah, selalu mendapat petunjuk, selalu mendapat arahan. Jadi segala aktivitas ini tertuntun, ya dapat tuntunan dari Allah. Karena terkadang dalam kehidupan ini selalu saja ada halangan yang buntu kita temukan. Tidak tahu arah kemana jalan kehidupan. Nah, kalau Allah mendapatkan berikan tuntunan, sesuatu yang buntu pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu petunjuk. Nah, itu yang kita minta kepada Allah. Kalau memang jalannya sudah terbuka, pasti Allah istiqomahkan. Namun dalam perjalanan tertutup, buntu, tidak ada jalan.
Mau lari kemana kita? Mau mengambil jalan yang mana? Masalah-masalah cukup banyak. Masalah ini cara menyelesaikannya tidak ada penyelesaian. Maka makna hidayah ini masuk di dalamnya. Ada petunjuk dari Allah untuk mengambil langkah yang tepat. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan masalah, dua masalah, berbagai masalah, atau harus memilih di antara dua jalan. Ada dua persimpangan. Persimpangan ke kiri kita ambil, atau persimpangan ke kanan. Nah, kita persimpangan kiri ini justru jalannya mulus atau tidak. Jadi kita lebih terkadang bimbang mau mengambil jalan yang mana. Mau ambil kanan, tidak bagus jalannya, becek, banyak duri. Di kiri juga kita tidak tahu, karena tidak tampak di hadapan kita ini. Kecuali kalau sekarang Google, sudah kelihatan mana yang macet, mana yang tidak macet. Dengan Google kita bisa tahu, ini merah, berarti macet. Nah, tapi dalam masa depan ini kita tidak tahu. Oleh karena itu, doa agar mendapatkan hidayah sangat penting. Bahwa kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap masalah yang dihadapi, apakah 3-4 masalah, maka ada saja secara naluri, secara ajaib itu datang. Allah akan tanamkan dalam hati, jadi turunkan itu. Kalau doa kita diterima, itu terjawab dengan cara bahasa tubuh kita itu yang bergerak. Maka bahasa tubuh ini yang mengerahkan, jalan ke sini, jalan ke situ, jangan ambil jalan ini. Jadi Allah gerakkan. Jadi kalau ada masalah misalnya, lalu kita minta petunjuk kepada Allah, baru Allah kabulkan. Biasanya itu ada petunjuk-petunjuk dalam hati. Silakan ambil jalan ini, ambil jalan kiri, jalan kanan. Atau yang kedua, ada datang saja orang lain yang datang, ini kau ambil. Itulah mana hidayah yang kita minta pada Allah setiap saat. Wahdini, Allah berikan petunjuk. Dan intinya saya maknai di sini ada dua tadi minimal. Tujuannya adalah agar tetap istiqomah di dalam hidayah. Yang kedua, bisa dimaknai bahwa dengan hidayah itu Allah berikan petunjuk dari masalah-masalah yang belum ada jalan keluarnya, atau di mana kita harus memilih antara satu dari dua itu. Maka lewat doa hidayah, kalau Allah kabulkan, maka Allah tetapkan hati untuk satu jalan. Baik, yang terakhir, warzuqni, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki. Rezeki banyak jenis-jenis rezeki. Apa definisi rezeki? Rezeki itu sebenarnya adalah sesuatu atau apa saja yang mengantarkan diri kita kepada Allah, atau rezeki. Segala hal yang Allah berikan berupa fasilitas, di mana fasilitas itu menjadikan kita dekat Allah. Nah, misalnya bagi suami istri dapat anak, anak itu bisa jadi rezeki, karena kalau dengan anak itu orang tua bisa beramal soleh lebih banyak, bisa beramal soleh dengannya, misalnya membiayai sekolahnya, mendidiknya, menuntunnya, bersabar terhadap anak-anaknya kalau dia bandel. Nah, itu berarti anak bisa jadi rezeki kalau dijadikan sebagai ladang amal soleh. Ya sama lah tadi, istri juga termasuk rezeki kalau digunakan untuk amal soleh. Bersuami juga demikian, bisa jadi rezeki kalau semua itu menjadi pengantar kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sama dengan harta itu bisa jadi rezeki kalau rezeki itu kita gunakan untuk dekat dengan Allah. Ilmu adalah rezeki, di mana dengan ilmu kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebaliknya, kalau Allah berikan harta lalu ternyata harta itu semakin jauh, bukan rezeki itu. Sama ilmu dengan demikian juga. Kita belajar agama, tapi justru jauh daripada Allah, justru ilmunya semakin
ingkar kepada Allah ataukah menyimpang. Nah, ini sebenarnya ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah yang kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki. Warzuqni. Dan dua tadi diberikan fasilitas hidup dapat dekat dengan semakin dekat dengan Allah. Apakah sifatnya itu ada berupa tadi materi atau non materi seperti ilmu, itu adalah termasuk kategori rezeki. Baik, ini hakikat atau makna yang terkandung dalam doa antara dua sujud. Yang kalau kita lihat sangat dalam sekali maknanya. Sehingga biasanya bagi mereka yang menikmati doa ini biasanya dia lama-lama duduk di antara dua sujud ini. Ya. Setelah kita duduk untuk sujud dan membaca salah satu doa tersebut, maka kemudian membaca takbir lalu sujud. Nah, kita sujud lagi tanpa mengangkat tangan untuk kedua kalinya. Dan membaca doa seperti pada sujud pertama. Ya. Baik, saya kira demikian dulu untuk kajian kita, cukup mungkin satu poin saja, yaitu bagian yang ke-13. Ya. Baik, saya kembalikan. Baik, teman-teman sekalian, demikian tadi pemaparan materi terkait bangun dari sujud untuk sujud iftirash. Mungkin dari pembahasan Ustadz ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, karena seperti yang dikatakan oleh Ustadz, ternyata doa yang kita baca selama ini kalau kita maknai lebih dalam, ini luar biasa maknanya. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin ada fenomena-fenomena yang teman-teman dapatkan ketika berada di lingkungannya. Mungkin bisa kita pertanyakan di tempat ini agar kita mendapatkan penjelasan. Ya, tadi Ustadz terkait doa, ini kan saya sering mendengar itu ada juga siswa yang dia tidak membaca Allahumma firli, tapi yang dia baca Robbi firli. Itu Ustadz, bagaimana menurutnya Ustadz? Perbedaan antara Robbi firli dengan Allahumma firli. Ya, baik. Memang ada lafal-lafal yang berbeda situ terkait dengan kalimat-kalimat yang muncul. Jadi biasa digunakan Rabbi ghfirli. Jadi lafalnya ini menggunakan lafal yang berbeda. Ya. Coba saya lihatkan. Jadi dibolehkan membaca itu. Ya, selama memiliki makna. Jadi ada beberapa periwayatan. Misalnya dia baca Allahumma gfirli wajburni. Allahumma, kalau coba riwayat ada Rabbi gfirli. Pada prinsipnya doa ini masuk kategori riwayat yang secara lafal, di mana sama-sama mengandung makna Allahumma gfirli. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Yaitu riwayatnya juga ada riwayat dari Huzaifah menggunakan Rabbi gfirli warhamni wajburni, ya. Jadi makna, tapi yang banyak digunakan itu adalah ya Allahumma. Sama kalau dalam doa
doa dibangun dari rukuk, tidak. Ya, biasa gunakan Allahumma, biasa juga Rabbi. Tapi di dalam salat ini digunakan lebih banyak itu Allahumma. Agak jarang kita kan kalimat-kalimat itu. Maka kalau ini diarahkan, makanya Muhammadiyah mengambil yang lebih aslah, yang lebih asbat, yang lebih sahih dengan menggunakan kalimat Allahumma. Kayak kita tuh bukan itu anak-anak. Ya. Biasanya tuh kalau ada Rabbi dia tambahkan Rabbi firli itu lebih watta'li. Nah, bisa. Tapi kalau untuk salat maka dituntut saja anak menggunakan itu Allahumma. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Harith ibn Abdullah Al-Hamadani an Aliyin annahu kana yaqul baina as-sajdataini rabbi ghfirli warhamni wahdini wajburni. Ini ada dalam riwayat Al-Albani, riwayat Syafi'i ada disebutkan, ya, tetapi ini ada sedikit bermasalahnya, jadi ada cacatnya sedikit. Kemudian dia riwayat juga dalam kitab Al-Azkar, biasa juga gunakan itu Rabbighfirli warhamni wajburni, tapi ada tambahannya warfa'ni warzuqni wahdini. Ya, kalau saya bisa tampilkan ini, ya saya coba. Ini Maimunah ibn Bint al-Harith Ummu bahasa Arab ini. Kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, kalau beliau mengangkat kepalanya dari sujud, qala dia berkata, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ada tambahannya di sini, warfa'ni warzuqni. Nah, warfa'ni warzuqni. Kalau Rabbi biasanya ada tambahannya. Ini dalam kitab An-Nawawi disebutkan hadisnya hasan. Tapi riwayatnya juga yang lain, Rabbighfirli tambah ada jalan, ada kalimat yang lain lagi, as-sabil al-aqwa. Ya. Kemudian di Ibnu Hajar, jadi kalau boleh, tapi yang lebih tepat adalah kata Allahumma gfirli. Jadi Rabbi boleh, tapi yang lebih aslah, lebih sahih itu menggunakan Allahumma. Jadi kalau kita temukan anak kita membaca itu, langsung diarahkan saja. Nah, diarahkan ke kalimat Allahumma gfirli warhamni. Ya. Ada yang lanjut lagi? Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait duduk iftirash. Ya. Kira cukup ini, ayo mau antar dulu anak. Ayo Ustaz, mungkin ya, ya karena waktu juga sudah pukul 7, mungkin Ustaz juga ada aktivitas selanjutnya. Sebelum kita tutup, barangkali ada hal lain yang ada mungkin yang mau disampaikan Ustaz sebagai kesimpulan dari materi yang hari ini kita pelajari. Terima kasih. Yang pertama saya ingatkan saja seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa amalan apa saja kalau ditekuni dengan tentu dasar iman dan amal dan amalan dengan iman pasti mendatangkan rezeki, mendatangkan kebajikan. Ya. Yang kedua, memaksimalkan doa di antara dua sujud, tanda bahwa diterima salat kita. Ya, salah satu tandanya dengan cara memaknai. Oleh karena itu, maksimalkan
tadabbur segala bacaan-bacaan. Karena itu akan memberikan nilai kegembiraan. Apakah akan merasakan taman-taman surga dalam salat. Karena demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk dapat beramal dengan dasar iman sehingga bisa merasakan taman dalam amal tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.